Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Wisnu harap semuanya sehat, tidak ada kendala satu apapun, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Oke, hari ini kita akan membahas materi IPA yang ada di tema 2 subtema 1 ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, bisa kalian buka di halaman 1. Di buku temanya halaman 1 sudah. Nah, di halaman 1 ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ketika bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi dari suatu gambar. Kita sudah tahu kalau di sini ada gambar apa ini? Ada ayah, ibu, dan anaknya ini sedang melakukan aktivitas di luar. Nah, ini ada gambar matahari. Nah, matahari ini akan membantu manusia dalam melakukan aktivitas, mulai dari membantu apa ini? Membantu pohon menghasilkan oksigen yang digunakan untuk manusia bernafas, membantu manusia mengeringkan baju, membantu manusia melihat atau beraktivitas di siang hari biar bisa melihat tanpa lampu, dan lain sebagainya. Dan bisa juga untuk menghangatkan tubuh manusia. Nah, seperti itu. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang akan kita lanjutkan tentang energi matahari ini. Nah, salah satu energi yang menjadi sumber energi untuk kita hidup adalah matahari. Nah, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, ini pasti kalian sudah tahu, yaitu energi matahari. Energi matahari sendiri merupakan energi yang apa kemarin? Yang dapat diperbarui. Nah, setiap hari matahari itu terbit. Jadi kita nggak usah khawatir, misalkan, wah, hari ini mataharinya sudah habis. Nah, pasti besok akan ada lagi. Besok akan matahari akan terbit kembali. Ya, seperti itu. Nah, kali ini kita akan membuktikan kalau matahari itu merupakan energi yang menghasilkan atau membuat bumi menjadi hangat. Nah, tapi ini tidak perlu terlalu kita lakukan. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah ini, yaitu mencoba mengamati apa yang sudah sering kita lakukan. Nah, di sini kan kalian diminta untuk membasahi 2 helai sapu tangan. Nah, terus ini disuruh menjemur. Nah, kira-kira bakal bagaimana yang terjadi pada sapu tangan itu? Nah, kalau yang biasa kita lakukan atau kalian lakukan yaitu membantu orang tua menjemur pakaian. Nah, kira-kira kalau menjemur pakaian di siang hari itu akan bagaimana pakaiannya? Ya, akan menjadi cepat kering. Nah, ketika kalian apa ya? Kalian angkat jemurannya waktu masih siang hari terik, coba kalian sentuh. Nah, apakah dingin atau panas ya itu kalau dijemur di bawah sinar matahari langsung? Nah, itu pasti akan terasa hangat seperti itu. Nah, jadi ini yang dapat kita simpulkan itu, kalau kita menjemur pakaian itu pakaiannya akan menjadi lebih cepat kering, dan itu ketika diangkat masih di bawah sinar matahari biasanya itu akan terasa hangat atau panas, kadang malahan. Nah, itu bisa juga kita rasakan ketika kita berjemur di siang hari, berjemur di bawah sinar matahari. Nah, kulit kita akan merasakan panas karena kita berada di bawah sinar matahari langsung. Oke, selain matahari sebagai sumber energi yang membantu kita beraktivitas sehari-hari. Nah, kita bergerak sendiri itu juga membutuhkan yang namanya energi. Energi ya dari mana? Dari makanan. Nah, ini di halaman berapa ini? Di halaman 5. Di halaman 5 ini ada kisah Ali si biji energi. Nah, ini Pak Wisnu bacakan sebentar. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebelah
ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang besar, yang lebar, dan biji-biji baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, jadi yang namanya biji-biji energi itu yaitu berupa biji-bijian yang kita makan sehari-hari seperti beras. Nah, itu beras itu merupakan biji-bijian yang kalau kita olah menjadi nasi. Nah, terus ada jagung yang bisa kita olah menjadi jasuke, jagung bakar. Nah, dan biji-biji yang lain atau gandum yang biasanya kalian jumpai di sereal. Oke, itu merupakan hasil dari biji-bijian. Nah, biji-bijian ini bisa tumbuh karena apa? Karena disinari oleh energi cahaya matahari. Nah, berarti di sini energi cahaya matahari itu salah satunya membantu untuk apa? Untuk pertumbuhan tumbuhan atau tanaman. Nah, tanaman. Oke. Terus selain pertumbuhan tanaman, apalagi yang bisa dilakukan oleh energi matahari yang sebelumnya sempat kita bahas? Menghangatkan suhu di bumi. Ya, benar sekali. Yaitu seperti ketika apa? Ketika kita keluar rumah di siang hari. Nah, itu akan pasti terasa hangat di luar. Lalu apalagi selain pertumbuhan tanaman menghangatkan suhu di bumi? Nah, kira-kira salah satu penyebab kita kok disuruh berjemur ketika masa pandemi ini supaya mendapatkan apa sih? Ya, untuk apa? Untuk membantu tubuh manusia memproduksi yang namanya vitamin D ya. Membantu manusia ya memperoleh vitamin D ya untuk kesehatan tubuh. Nah, terus apalagi kira-kira yang bisa kalian dapat dari matahari yang ada di siang hari? Ya, kalau siang hari kira-kira kita perlu lampu nggak sih? Tidak perlu karena sudah ada matahari. Jadi matahari sebagai apa? Sebagai sumber penerangan di siang hari. Nah, di siang hari kita tidak perlu lampu karena sudah ada matahari sebagai sumber penerangannya. Nah, lalu selain ini ada apa lagi? Nah, untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan sehari-hari, seperti contohnya tadi ada baju yang dijemur kering. Nah, berarti manfaatnya untuk apa itu? Untuk mengeringkan baju. Nah, membantu mengeringkan baju supaya lebih cepat kering. Oke. Dan yang terakhir, nah coba yang Pak Wisnu sempat sebutkan kemarin waktu pembelajaran apa kemarin? Waktu pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau ada lampu di pinggir jalan, terus lampunya itu ada kayak papan di atasnya, terus dia bisa menyala di malam hari, tapi padahal nggak dicolokkan ke sambungan listrik. Berarti sebagai apa? Sebagai sumber energi listrik. Nah, karena di situ papannya itu yaitu namanya solar cell, itu menyerap energi matahari terus diubah menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu. Nah, ini beberapa manfaat dari energi matahari. Nah, yang lain itu masih banyak lagi kalau kalian mau mencari tahu lebih lanjut. Oke, kita
lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat kincir angin. Dan satunya ini bukan kincir angin tapi kincir air. Nah, oke. Nah, di sini ada menggunakan alat dan bahannya seperti bisa kalian baca di sini. Nah, kira-kira nanti hasil kincir anginnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, yang satu nanti itu ditaruh di dalam botol, terus ini nanti akan dialiri air. Bentar. Nah, biar bisa membandingkan. Nah, ini ada 2 kincir angin. Yang satu ini kira-kira bisa berputar dengan apa? Nah, dengan cara ditiup. Kalau yang satu ini bagaimana cara memutarnya kalau ada di dalam sini? Nah, ya ini juga bisa ditiup. Kalau dari atas botolnya ini nanti bisa berputar. Nah, di sini Pak Wisnu tidak akan meminta kalian untuk membuat kincir angin karena pasti nanti akan jadi ribet, butuh alat dan bahan dan lain sebagainya. Nah, Pak Wisnu akan mengajak kalian untuk ikut bersama-sama melihat kira-kira kincir angin yang bisa kita amati itu seperti apa. Nah, oke. Oke, bisa melihat layarnya Pak Wisnu. Nah, kita akan melihat kira-kira bagaimana kincir angin yang sudah kita amati tadi. Bentuknya seperti itu. Itu kira-kira bisa berputar jika bagaimana. Nah, ini yang di dalam botol tadi. Nah, bisa kita lihat di sini kincir anginnya itu berputar jika apa itu. Nah, oke. Bentar. Nah, di sini bisa kita lihat dengan jelas itu air dialirkan ke dalam kincir yang ada di dalam botol. Nah, dari air itu akan memutar yang namanya kincirnya. Nah, terus kincirnya berputar. Di sini diberi baling-baling di luar dan terlihat kalau baling-balingnya itu juga berputar sama seperti kincir yang ada di dalamnya. Oke. Jadi air itu bisa membantu kincir untuk berputar. Nah, sedangkan yang kedua, nah ini kalau kincirnya kena angin dikipasi seperti ini, itu juga bisa berputar. Wah. Oke, bisa berputar karena kena angin. Angin akan mendorong kincirnya untuk berputar. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, kincir yang pertama akan berputar atau kincir yang angin akan berputar ketika tertiup angin. Nah, yang ini, yang kedua yang di dalam botol itu juga akan berputar karena dia didorong oleh air yang mengalir seperti itu. Nah, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, berarti kalian sudah tahu perbedaan dan persamaan antara kedua kincir itu tadi, yaitu ya kira-kira persamaannya apa? Sama-sama. Nah, perbedaannya satunya diputar oleh apa dan satunya diputar oleh apa. Nah, kira-kira kalau kincir angin, nah itu tadi proses berputarnya bagaimana sih? Kalau kincir air, bagaimanakah proses berputarnya? Nah, itu saja yang perlu kalian kerjakan di sini. Oke, dan juga yang ini. Nah, halaman 25 ini. Apa sumber energi kincir angin? Nah, kalian tuliskan di sini dan juga di halaman ini 26. Nah, bagaimana kincir angin bisa berputar? Nah, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Itu nanti coba kalian cari tahu lebih lanjut. Oke? Oke, cukup sekian untuk pembelajaran IPA kali ini. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi badan, laksanakan protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.